Baik, selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Karen bersama rekan saya Bunga Mutiara. Kami dari mahasiswa S1 Fisioterapi Stikes Sriwijaya Sriwijaya. Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan Kakak pada kami untuk melakukan wawancara dalam rangka tugas mata kuliah kewirausahaan ini. Sebelum memulai, apakah Kakak berkenan jika percakapan ini kami rekam untuk kebutuhan dokumentasi dan laporan kuliah? Baik. Sebagai pembuka, kami penasaran Kak, apa sebenarnya yang melatar belakangi Kakak memutuskan mendirikan klinik fisioterapi mandiri ini? Latar belakangnya itu kan karena fisioterapi ini kan jarang di kabupaten, terutama di Organizer ya, jarang sekali. Nah, di sini saya bermotivasi untuk memperkenalkan juga fisioterapi itu apa, karena sangat awam. Dan karena di sini juga fisioterapi kan jarang, ada cuma 3 ya, di RSUD, di tempat sini, sama di tempat Tanjung Batu itu kan. Nah, juga banyak pasien-pasien yang mengeluhkan kalau mau ke Palembang itu kan agak susah dan membutuhkan waktu lama. Jadi ya saya motivasi atau untuk membuka ini supaya memudahkan untuk jangkauan kesehatan masyarakat di Ogan. Oke. Selanjutnya, kapan pertama kali klinik ini resmi berdiri dan apa visi utama yang ingin dicapai lewat klinik ini? Pertama kali praktek mandiri ini buka tahun 2024. 2024 pas bulan Maret ya, pas SPR turun resmi kan buka. Terus apa tadi motivasi ya? Visi utamanya itu ya untuk visi utamanya terutama ya pasti untuk mempermudah masyarakat penilai untuk kesembuhan dalam fisioterapi kan gitu. Selanjutnya, mengapa Kakak memilih fokus pada spesialisasi fisioterapi yang ada saat ini? Karena menurut kakak ya, di fisioterapi yang kakak tekuni sekarang ini ya banyak keluhannya di sana untuk orang tua, terutama orang tua kan banyak keluhan kayak OA, terus tuh nyeri bahu, stroke itu kan lebih spesialisisnya itu, jadi lebih diutamakan karena banyak kasus di sini dan untuk mudah untuk penyembuhan mereka. Oke, baik, menarik sekali ya sejarahnya. Nah, kalau dari sisi operasional dan modal awal, nanti akan dibahas bersama rekan saya Bunga Mutiara untuk menggali lebih dalam. Ya. Baik Kak, tadi Kakak sudah berbicara dengan Putri tentang membahas latar belakang dan motivasi. Dari yang telah saya dengar, ya betul sekali, luar biasa sekali rintisannya. Nah, ini Kak berbicara soal merintis di awal dulu, bagaimana Kakak mengelola modal awal dan struktur pembiayaannya? Apakah murni dari mandiri atau ada sistem kemitraan Kak? Untuk modal awal sistem itu mandiri ya, terutama dari modal dari orang tua pastinya gitu, karena kan baru lulus ya. Pastinya kan dari modal dulu dari orang tua. Oke, selanjutnya Kak, menurut pengalaman Kakak, apa saja peralatan yang esensial yang wajib dibeli Kak awal agar klinik bisa langsung beroperasional? Oke, untuk awal-awal berdiri ya, untuk bagusnya itu pertama kita pasti ada infrared ya, itu paling utama, sama ultrasound, sama tetap bed AC gitu kan, itu kan paling utama sama tempat pastinya. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak mengontrol operasional sehari-hari dan memastikan standar pelayanan terapi tetap terjaga? Kalau di sini ya sistemnya untuk mengatur kontrol operasionalnya dengan sistem janji reservasi dulu. Jadi sebelumnya pasien mau fisioterapi, reservasi dulu, kita lihat ada nggak jadwal yang kosong, misalnya hari ini, misalnya ada di jam 10, bisa dijadwalkan dulu dengan reservasi. Jadi kan nggak bentrok, jadi pasiennya jam 9 selesai, jam 10 baru masuk gitu. Jadi harus reservasi dulu ya Kak? Iya.
selanjutnya, lalu dari segi pemasaran, siapa target pasien utama di klinik kakak ini dan bagaimana strategi kakak untuk mendatangkan pasien pertama? Oke, untuk target pertama yang pasti geriatri ya, orang tua. Kebanyakan yang sakit itu orang tua, kayak sakit lutut, pinggang itu lebih diutamakan. Karena kan pasien di sini lebih banyak itu, sama masker pain, ini otot-otot kan gitu. Terus tuh untuk target ya. Kalau target di sini nggak ada target, jadi ada sih pastinya kan target berapa apa, cuman nggak terlalu memikirkan itu. Yang penting pasiennya sembuh, sehat, udah. Baik kak, diutamakan sehatnya dulu ya. Kak, ya? Nanti kan ada pasien baru-baru kan, pasien baru-baru itu kan dari mulut ke mulut pastinya kan, nanti dia datang lagi gitu. Terus kak. Nah, selanjutnya kak, apa keunggulan klinik yang selalu ditonjolkan agar berbeda dari kompetitor dan rumah sakit lainnya? Keunggulannya itu yang pasti ada daya drilling, terus itu ada kayak masas. Kita ada masas yang misalnya dia ada tegang apa kita masaskan, karena kalau di rumah sakit kan jarang dimasas, dikasih masasnya juga jarang kan. Nah itu yang utama. Kalau pas di rumah sakit kan biasanya kebanyakan pakai alat gitu kan, alat sudah sama latihan ya kak. Nah, baik kak, berarti strategi pemasaran memang harus kuat di kepercayaannya. Nah, baik kak, selanjutnya mengenai tentang dan manajemen SDM akan dilanjutkan kembali oleh Putri. Baik, menyambung penjelasan tadi kak, selama memimpin klinik ini, apa tantangan terbesar atau momen paling sulit yang pernah kakak hadapi dan bagaimana mengatasinya? Untuk momen yang sulit ya, alhamdulillah secara ini selama praktek nggak ada sih, aman-aman aja, nggak ada kesulitan atau apa, juga pasiennya juga nggak ada keluhan atau apa gitu ya, normal-normal aja. Di era digital sekarang, inovasi apa yang kakak terapkan agar bisnis ini tetap relevan, misalnya atau ada adopsi teknologi atau layanan home care yang kakak berikan? Teknologi yang dia ini ya, dengan mengiklankan, promosi dengan pakai TikTok, sosmed, itu untuk layanan home care ya, layanan home care ada gitu. Pertanyaan terakhir nih kak, dari sisi bisnis, bagaimana cara kakak menyeimbangkan antara target keuntungan klinik dengan kode etik profesi sebagai fisioterapis? Pakai klinik untuk target kan ya sudah kakak jelasin nggak ada ya, yang pasti sesuai etika kita, etika fisioterapi kita sudah tuntut nih dengan proses asesmen, informal consent, sama juga tindakannya sudah benar. Jadi pasien itu kan nanti sembuh, jadi kan dia balik lagi gitu, balik karena dari mulut ke mulut gitu. Baiklah kak, kita sudah di ujung penutup. Sebelum kita menutup wawancara ini, sebagai apakah boleh kakak memberikan kami tips, pesan atau nasihat berharga untuk kami mahasiswa fisioterapi yang juga ingin mempunyai impian membuka klinik sendiri? Oke, motivasinya ya pertama rajin dulu, rajin belajar, terus tekunin apa skill-skillnya, terus tuh nanti upgrade ilmu yang pastinya nanti kan kalau sudah selesai kuliah S1, profesi, skillnya udah dapet, nanti bisa buka praktek mandiri yang sendirinya. Amin. Alhamdulillah, makasih kak, nasihatnya sangat memotivasi kami. Seperti seluruh pertanyaan yang sudah kakak jawab, sangat luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan waktunya yang sudah kakak bagikan hari ini. Semoga klinik ini semakin sukses dan berkah.